Jagat media sosial geger setelah beredar sebuah makalah yang mengusulkan program makan bergizi gratis atau MBG sebagai kandidat Nobel Perdamaian 2026. Makalah setebal 69 halaman itu mencantumkan nama Presiden Prabowo Subianto sebagai salah satu penulisnya. Dokumen berjudul Nobel Peace Prize 2026 Free Meal Program by the National Nutrition Agency itu diunggah ke platform SSRN pada 31 Maret 2026. SSRN atau Social Science Research Network merupakan repositori digital open access yang menampung draft karya ilmiah atau preprint sebelum melalui proses peer review, yaitu peninjauan oleh ahli di bidang yang sama untuk menilai kualitas makalah sebelum disebarkan ke publik. Karena bersifat terbuka, siapapun yang memiliki akun SSRN dapat mengunggah naskah dan memasukkan nama rekan penulis tanpa verifikasi otomatis dari pihak yang dicantumkan. Celah inilah yang kemudian menjadi pangkal lahirnya polemik nasional itu. Tautan makalah itu menyebar cepat di X, Facebook, Instagram, WhatsApp, dan berbagai platform media sosial. Dalam hitungan jam, nama Presiden Prabowo menjadi sasaran pergunjingan karena dikaitkan dengan usulan Nobel Perdamaian melalui sebuah makalah ilmiah. Sebagian warganet langsung menuding pemerintah sedang membangun pencitraan internasional lewat publikasi akademik. Ada yang menuduh pemerintah ingin menutupi kegagalan yang menimpa program MBG. Kritik terus bermunculan bahkan sebelum asal-usul dokumen maupun identitas pengunggahnya dipastikan. Opini bergerak jauh lebih cepat daripada proses verifikasi fakta. Di tengah kegaduhan itu, sebagian warganet justru mulai membedah isi makalah secara lebih teliti. Mereka menemukan sisa prompt kecerdasan buatan yang masih tertinggal di dalam naskah. Temuan tersebut langsung viral dan memunculkan dugaan bahwa dokumen itu disusun dengan bantuan AI secara serampangan. Sejumlah akun bahkan menyoroti skor deteksi AI yang disebut mencapai sekitar 93%. Mau Nobel Perdamaian, tapi lupa hapus prompt ChatGPT. Tulis seorang warganet sambil menyindir kualitas naskah. Warganet lain berkomentar, bahasanya terlalu khas GPT, tapi editornya kurang teliti. Di sisi lain, ada pula yang mengingatkan agar publik tidak terburu-buru menyalahkan pemerintah sebelum penyelidikan dilakukan. Jangan asal menghujat presiden, cek dulu siapa yang mengunggahnya, tulis seorang netizen. Melihat polemik yang semakin meluas, pihak istana segera memberikan penjelasan kepada publik. Utusan khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan bahwa makalah tersebut tidak dibuat oleh pemerintah. Itu artinya ada pihak tak bertanggung jawab yang sengaja mencatut nama dan menyebarkan kebohongan. Badan Komunikasi Pemerintah bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi kemudian membentuk tim investigasi. Tim itu ditugaskan menelusuri keaslian dokumen sekaligus mengungkap siapa pengunggah dan penyusunnya. Hasil penyelidikan awal menunjukkan makalah tersebut diunggah secara mandiri melalui akun pribadi di SSRN. Investigasi kemudian mengarah kepada seorang individu berinisial DD sebagai pengunggah sekaligus penulis utama dokumen tersebut. DD mencantumkan dirinya sebagai salah satu penulis bersama Presiden Prabowo dan sejumlah akademisi dari berbagai perguruan tinggi. Kementerian memastikan DD bukan seorang dosen aktif. Ia diketahui baru menyelesaikan sidang promosi doktor ketika makalah tersebut diunggah. Temuan itu sekaligus membantah berbagai spekulasi yang mengaitkan dokumen tersebut dengan tim kepresidenan. Penyelidikan tidak berhenti pada identitas pengunggah. Tim investigasi juga menghubungi seluruh nama yang dicantumkan sebagai penulis. Hasilnya, 9 penulis lain menyatakan tidak pernah dimintai izin ataupun persetujuan. Mereka juga mengaku tidak mengetahui proses penyusunan maupun pengunggahan makalah tersebut. Penyelidikan berikutnya mengungkap mengapa nama Presiden Prabowo bisa tercantum tanpa pernah memberikan persetujuan. Jawabannya terletak pada mekanisme SSRN yang memang berbeda dengan jurnal ilmiah yang telah melalui proses peer review. Di platform itu, pengunggah cukup memiliki akun untuk mengunggah naskah dan menuliskan nama siapapun sebagai co-author. Sistem tersebut tidak mewajibkan adanya verifikasi otomatis dari pihak yang namanya dicantumkan. Celah itulah yang diduga dimanfaatkan DD untuk mencatut nama Presiden Prabowo dan sejumlah akademisi. Karena itu, keberadaan nama seseorang dalam sebuah naskah SSRN tidak otomatis membuktikan bahwa ia ikut menulis atau mengetahui isi dokumen tersebut. Setelah identitas pengunggah makalah terungkap, arah perdebatan di media sosial mulai berubah. Banyak warganet yang semula menuding pemerintah kemudian mengalihkan sorotan kepada dugaan pelanggaran etikasi publikasi ilmiah. Sebagian netizen menilai tindakan mencatut nama kepala negara merupakan perbuatan yang mencoreng dunia akademik.
Kalau memang mau meneliti, kenapa harus memakai nama orang lain tanpa izin? Tulis seorang netizen. Warganet lain berkomentar, masalahnya bukan AI, tetapi penyalahgunaan AI dan pencatutan nama. Meski demikian, masih ada sebagian pengguna media sosial yang tetap curiga kasus ini memiliki motif politik. Mereka menduga makalah tersebut sengaja dibuat untuk mempermalukan Presiden Prabowo di hadapan publik nasional maupun internasional. Dugaan itu masih terus ditelusuri karena tim investigasi belum menyimpulkan adanya keterlibatan pihak lain. Yang sudah dipastikan sejauh ini adalah dokumen tersebut bukan karya resmi pemerintah. Tidak ada bukti bahwa pihak istana ataupun Badan Gizi Nasional menyusun atau mengunggah makalah tersebut. Kasus ini kemudian berkembang terkait soal integritas akademik di era kecerdasan buatan. Penggunaan AI dalam penelitian pada dasarnya bukan sesuatu yang dilarang. Namun AI hanya boleh menjadi alat bantu, bukan pengganti tanggung jawab intelektual penulis. Ketika hasil AI dipakai tanpa penyuntingan yang memadai, kualitas karya ilmiah akan dipertanyakan. Apalagi jika disertai pencatutan identitas pihak lain tanpa persetujuan. Praktis seperti itu bukan hanya melanggar etika akademik, tapi juga berpotensi menimbulkan persoalan hukum. Karena itu, penyelidikan pemerintah tidak cukup berhenti pada klarifikasi identitas pengunggah. Motif, proses penyusunan, hingga kemungkinan adanya pihak lain juga harus diungkap secara transparan. Publik berhak mengetahui bagaimana sebuah dokumen yang mencatut nama kepala negara dapat beredar begitu luas. Pelaku juga harus mendapatkan sanksi karena telah melakukan pelanggaran hukum dengan mencatut nama orang lain. Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa literasi digital sama pentingnya dengan literasi akademik. Tidak semua dokumen yang beredar di internet merupakan karya ilmiah yang telah diverifikasi kebenarannya. Mereka yang terlanjur menuduh Presiden Prabowo tanpa melakukan verifikasi harus segera sadar diri. Kebiasaan untuk menelan mentah-mentah informasi di medsos itu berbahaya. Ayo teliti informasi sebelum disebarkan.